Keluarga Su di ibu kota. The film was translated Tangkap mereka semua. and narrated Ya. by M Media. Keluarga Chen di ibu kota. Menyerah dan hidup. Mereka yang mengikutiku akan makmur. Mereka yang menentangku. Masa 5 tahun telah berakhir. Minta Tuan Muda untuk kembali. Memohon Tuan Muda untuk kembali. Memohon Tuan Muda untuk kembali. Dulu aku membuat perjanjian dengan kakak. Li Bufan keponakan Raja Dewa ibu kota. Jangka waktu 5 tahun. Yang hanya untuk menjebakku di sini. Di kota Longsu yang kecil ini. Bukankah itu hanya karena mereka tidak menyukaiku? Menyebabkan kekacauan di ibu kota saat itu. Memegang pengawal bayangan. Dan jalur kehidupan komersial ibu kota. Membuat para lelaki tua di ibu kota itu ketakutan dan gelisah. Aku juga tidak ingin kembali sekarang. Menjadi menantu yang tinggal serumah cukup bagus. Tuan Muda, Tuan tua dibunuh secara tragis di ibu kota, bawahannya menderita banyak korban. Bahkan pemakamannya diselesaikan dengan tergesa-gesa. Kecuali aset yang kau miliki di ibu kota, di balik layar, Paman Long masih mengelolanya. Yang lainnya telah disita. Apa? Siapa yang melakukannya? Kami masih menyelidiki. Saat ini petunjuk mengarah ke 3 keluarga besar ibu kota, Xiao Xiao dan Chan. Bagus. Sangat bagus. Dulu, demi kakek, aku mengampuni mereka. Aku tidak memusnahkan mereka sepenuhnya. Aku tidak pernah menyangka mereka berani menimbulkan masalah tepat di bawah hidungku. Hutang ini, aku akan membalas 100 kali lipat. Tuan Muda, ini buruk. Nyonya telah diajak keluar lagi oleh Tuan Muda keluarga Chan untuk membahas masalah sendirian. Kali ini mungkin ada bahaya. Hanya cabang keluarga Chen berani mengganggu istriku. Karena memang begitu, aku akan menghancurkan keluarga Chen-nya dulu. Mengapa kamu berpura-pura suci? Aku akan membuatmu melepas pakaianmu dan memohon padaku nanti. Hentikan. The film was translated and narrated by M Li Bufan, apa yang kamu lakukan? Wei Wei, dia menaruh obat di minumanmu. Aku tidak Wei Wei. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan meminumnya untuk menunjukkannya padamu. Sekarang, apalagi yang kamu miliki? Untuk dikatakan. Dia pasti sudah minum penawarnya sebelumnya. Omong kosong apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin Tuan Muda Chan menjadi orang seperti itu? Kurasa dia hanya mengada-ada. Obat itu masih ada di tangannya. Aku. Cukup Li Bufan. Kamu biasanya menyia-nyiakan sebagian sumber daya saya, dan saya tidak pernah mempermasalahkannya. Tapi sekarang, karena kamu melakukan tindakan menjebak seperti itu, hal yang sangat memalukan. Aku suamimu. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Alasan apa yang saya miliki untuk mempercayai Emo? Bei Xiao adalah saudara perempuan saya, sekaligus sekretaris saya. Dia masih di sini. Bagaimana mungkin Tuan Muda Chin melakukan hal seperti itu? Saya benar-benar muak. Cukup. Istri, aku. Perjanjian perceraian. Ini adalah surat perjanjian cerai. Tanda tangani. Apa artinya ini? Apa maksudnya? Apa kau masih belum mengerti? Hanya dalam 3 tahun kekayaan bersih kakakku, melebihi 100 juta. Dia tidak hanya menciptakan keajaiban, tetapi juga menjadi yang paling dicari CEO cantik di seluruh Longzhou. Dan kau hanyalah penjual babi, menantu tak berguna keluarga baik. Keberadaanmu bagi kakakku hanyalah batu sandungan. Batu sandungan. Bai Wei Wei, apakah kamu juga berpikir begitu? Bufan, saya tahu kamu tidak rela, tetapi pada dasarnya kita termasuk dalam 2 dunia yang berbeda. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang diam-diam mengejek saya selama bertahun-tahun karena memiliki suami yang menjual daging babi? Saya sama sekali tidak bisa melihat harapan dalam dirimu. Jadi kamu pikir aku memalukan? Baiklah, aku akan menandatanganinya. Setelah perceraian, mobil dan rumah akan menjadi milikmu, ditambah 8 juta sebagai kompensasi. Itu benar-benar murah untukmu. Ambil uangnya dan cepatlah menghilang. Si Elbai memiliki isyarat yang begitu mega. 8 juta. Untuk membeli semua tahun-tahun hubungan kita ini. Jika kamu pikir itu tidak cukup, saya akan menambahkan 5 juta lagi. Tidak perlu. Aku hanya berharap setelah ini kamu tidak menyesalinya. Menyesal. Menceraikanmu. Kakakku sudah tidak sabar untuk menyalakan petasan untuk merayakan. Aku membenci sampah. Cukup siok-siau. Li Bufan, sore ini keluarga akan mengadakan perjamuan ulang tahun kakek. Kakek secara khusus memintamu untuk hadir. Setelah perjamuan selesai, kita akan berpisah. Ambil uang ini, dan anggap saja ini hadiah untuk kakek. Uang itu tidak perlu.
Saya pasti akan menghadiri janji temu tepat waktu. Seseorang bersikap sangat angkuh, sampai membuat kami para tetua menunggu hanya untukmu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Bersikap baiklah. Dia bahkan membawa hadiah. Itu anggur. Warung jalanan mana? Dari mana kamu membeli barang murahan ini? Anggur yang harganya hanya beberapa yuan. Beraninya kamu memberikannya. Sebaiknya kamu pergi saja ke warung daging babimu dan potongkan 2 liang daging untuk kami. Itu baru menunjukkan ketulusan. Berhenti berdebat. Bufan, aku suka apapun yang kau bawa. Ibu, hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek. Tolong jangan banyak bicara. Kalian berdua sudah bercerai. Namun kamu masih melindungi si tak berguna ini. Bercerai? Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek saya. Ayah, biar aku beritahu. Mulai sekarang, Tuan Muda Chen ini adalah calon cucu menantumu. Ayahnya adalah CEO grup Badai. Bernilai 10 miliar. Ibu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu dan si tak berguna ini seharusnya sudah bercerai sejak lama. Dia hanya seorang tukang jagal babi. Bahkan wanita tua di sebelah meremehkan sampah ini. Hanya Tuan Muda Chen yang pantas dengan statusmu. Tepat sekali. Lihat dia, anggur yang dibawa Tuan Muda Chen. Itu Romane Conti. 1 botol saja bernilai lebih dari 100.000. Apa? Sebotol anggur bernilai lebih dari 100.000. Kamu benar-benar menantu yang luar biasa. Ini hanya lebih dari 100.000. Jika kakak menyukainya. Aku punya 1 peti penuh. Anggur yang bernilai lebih dari 100.000. The Dan kau film was berani membawanya translated keluar. and Dan tanya, narrated by botol M. anggur yang Media. kubawa ini, apakah 1 tegukan benar-benar bernilai lebih dari 100.000? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Apa yang dibicarakan si tak berguna ini? 1 tegukan anggur ini bernilai lebih dari 100.000. Bukankah 1 botol penuh akan bernilai ratusan juta? Ini adalah minuman yang berkualitas, yang telah disimpan selama ratusan tahun. Nilainya jauh lebih dari ratusan juta. Ini memiliki nilai pasar. Bufan, kakek telah menerima niat baikmu. Tidak perlu untuk membuktikan apa kepada mereka. Di hati kakek, hanya kau yang layak menjadi menantu laki-laki keluarga baikku. Terima kasih kakek, tapi saya tidak berbohong padamu. Anggur ini benar-benar. Cukup Li Bufan. Bahkan jika kamu tidak mampu membeli hadiah, selama ada niatnya, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Tapi kamu penuh dengan omong kosong. Saya benar-benar sangat kecewa padamu. Sudah kecewa. Selama bertahun-tahun ini, saya telah bekerja keras dan menanggung kesulitan. Apakah kau tidak punya kepercayaan sebesar itu padaku? Aku, Sungguh lelucon. Botol ini yang beredar di seluruh dunia. Satu-satunya minuman anggur berkualitas berusia 100 tahun yang dikumpulkan ke dalam perbendaharaan oleh Li Qilin putra Raja Ilahi yang menyebabkan kekacauan di ibu kota saat itu. Apel, jangan bilang kamu akan mengklaim Li Qilin memberikannya padamu. Kau tahu cukup banyak. Li Bufan, kamu tidak bisa mengalahkanku. Aku menyarankanmu untuk menyerah. Jika tidak, pada akhirnya kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Orang terakhir yang berbicara padaku seperti itu. Rumput di kuburannya sudah lebih tinggi darimu. Kamu, Kakek. Tidak peduli seberapa banyak yang dikatakan. Mengapa kau tidak mencicipinya? ayah, sampah ini, dan kamu berani meminumnya. Bagaimana jika itu membunuhmu? Kamu tak tahu malu. Bajingan, cepatlah, keluar dari keluarga Bai. Saya sarankan kau segera meletakkannya. Jika tidak kau, tidak akan mampu membayarnya. Li Bufan, beraninya kamu berbicara kepada ibuku seperti itu. Minta maaf segera. Minta maaf. Dia yang seharusnya minta maaf. Kamu, Wei Wei, apakah kamu melihat itu? Aku awalnya melarang dia memasuki gerbang keluarga Bai. Sekarang sifat aslinya terungkap bukan? Dia bahkan mengatakan aku tidak mampu membayarnya. Hanya 2 liang air kencing kucing ini, bahwa aku tidak mampu membelinya. Baiklah, bukankah kamu ingin meminumnya? The film was Aku akan membiarkanmu translated meminumnya. and narrated by M. Media. Sungguh sia-sia. Tuan tua, bukankah itu hanya sebotol barang dagangan kaki 5? Jika kamu menyukainya, aku akan membelikanmu yang lain saja. Omong kosong, ini benar-benar minuman Trust Vintage 100 tahun. Aku cukup beruntung sebelumnya. Telah mencicipi vintage 50 tahun. Rasa yang ini jauh lebih baik daripada yang itu. 1 botol ini, bahkan ratusan juta pun masih terlalu rendah untuk harganya. Kamu, bagaimana mungkin kamu memiliki anggur jenis ini? Apakah kamu mungkin dari keluarga Li di ibu kota? Bagaimana menurutmu? Itu tidak mungkin. Kamu hanyalah seorang penjual daging babi. Aku mengerti sekarang. Anggur ini, kamu mencurinya. Astaga kamu. Kamu berani mencuri anggur keluarga Li dari ibu kota. Jika kamu ingin mati, jangan libatkan kami, keluarga Bai.
Aktingmu cukup bagus. Aku hampir saja tertipu. Bibi, tidak perlu khawatir. Dia sudah menceraikan Wei Wei. Bahkan jika dia ditangkap, kita tidak akan terlibat. Ya Wei Wei. Cepat beritahu. Biro Inspeksi dan suruh sampah ini ditangkap. Li Bufan katakan yang sebenarnya. Apakah anggur ini benar-benar dicuri olehmu? Jika saya bilang tidak, apakah kau akan percaya padaku? Bufan, Kakek, saya tidak mencuri apapun. Anggur ini awalnya milik saya. Bahkan sekarang, kamu masih menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya benar-benar terlalu kecewa. Cepat pergi. Saya tidak pernah ingin melihatmu lagi dalam hidup ini. Saya minta maaf. Saya hanya bisa melakukan ini untuk melindungimu. Baiklah. Kau tidak perlu mengusirku. Saya akan mengemasi barang-barang saya sendiri dan pergi sendiri. Tidak perlu. Semua barangmu ada di sini. Tunggu. Apalagi yang ingin kalian lakukan? Wei Wei, kamu sama sekali tidak boleh dengan mudah membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimana jika keluarga Li dari ibu kota menyalahkan kita, apa yang harus kita lakukan? Ibu, biarkan dia pergi. Kalau terjadi, apa? Aku tanggung sendiri. Kakak, ibu juga melakukan ini demi keluarga Bai. Li Bufan, karena kamu ingin pergi. Maka untuk semua tahun-tahun, kompensasi masa muda adikku yang hilang, kamu harus membayarkan. Tepat sekali, 5 tahun waktu. Mari kita jadikan 5 juta. Ibu, istri putra sulung, jangan keterlaluan. Kalian semua benar-benar menguras sumsum dari tulang. Apakah kalian mencoba memaksaku mati? Ibu, dia hanya seorang tukang jagal babi. Dari mana dia mendapatkan 5 juta? Aku tidak percaya. Dia mampu mencuri anggur senilai ratusan juta. Dia pasti mencuri harta lainnya juga. Serahkan. Janganlah kalian semua menindas orang lain. Terlalu berlebihan. Jiuk Raja Dewa. Ini benar-benar barang bagus. Letakkan itu. Letakkan. Apel. Mencoba menghancurkan barang curian. Kau. Menyingkir. Minggir. Kamu ini apa-apaan? Beraninya kamu melakukan ini di sini denganku? Tuan Muda Chen, apakah Anda baik-baik saja? Nah, kamu berani memukulku. Ucapkan satu kata lagi, dan aku akan memastikan kau tidak akan pernah berbicara lagi. Kurang ajar. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Kau ingin aku minta maaf padanya? Jelas-jelas dia. Cukup, memukul seseorang berarti kamu salah. Minta maaf kepada Tuan Muda Chen, segera. Bai Weiwei, kita sudah bercerai. Berhentilah menggunakan nada merendahkan itu. Sekarang, untuk memerintahku. Aku, Xiao Mei, saya sarankan kau. Kembalikan itu padaku. Jika tidak kalian semua akan mati. berhenti mencoba menakut-nakuti orang. Ini barang curian. Mau mati, pergi mati. Tepat sekali. Bahkan jika ini bukan barang curian, ini adalah kompensasi untuk adikku. Itu milik keluarga baik kita. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kali. Kembalikan itu padaku. Barang curian atau bukan, aku akan mengambil foto dan mempostingnya di momenku. Dan kita akan tahu, lingkaranku penuh dengan orang-orang masyarakat kelas atas. Seseorang pasti akan tahu. Jika bukan, aku akan lihat berapa harga jualnya. Harganya pasti akan adil. Ya, cepat unggah di Moments. Tanyakan di sekitar. Saya sarankan kau tidak melakukan itu. Jika tidak, kau akan menyesal. Dia Menyesal. Aku ingin lihat. Bagaimana kau akan membuatku menyesal. Tiba. Angin apa yang membawa Nona Liu ke sini? Ini tamu langka. Kau siapa? Aku dari grup Badai, putra Chen Fengyun. Jeti, kau dari grup Badai? Aku pernah mendengarnya. Halo Liu, saya Bai Weiwei, ketua grup Bai. Saya sudah lama mendengar reputasi Anda sebagai ratu bisnis. Senang bertemu dengan suatu Anda kehormatan hari ini. besar. Tuan Muda Chan, kamu benar-benar punya kemampuan. Kamu benar-benar berhasil mengundang Nona Sulung Liu ke sini. Itu sudah pasti. Tuan Muda Chan kita memiliki pengaruh yang begitu besar. Tidak seperti beberapa orang tertentu, sampah tak berguna yang hanya menumpang hidup. Bukan apa-apa sama sekali. Pengaruhku masih bernilai sedikit uang. Aku secara khusus mengundang Nona Sulung Liu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak. Selama kakak senang itu saja yang penting. pengaruhmu. Kau benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Apa kau tidak takut lidahmu tergigit? Apa maksudmu? Nona Sulung Liu tidak datang karena pengaruhku. Mungkinkah dia datang karena pengaruhmu? Benar. Justru karena aku.
Lihat dia, lihat saja. Sepanjang hari dia hanya tahu cara menyombongkan diri. Apalagi yang bisa dia lakukan. Tontonan yang memalukan. Dia bahkan tidak lebih baik dari satu jari kaki tuan muda Chen. Li Bufan, apakah kamu tahu siapa Nona Sulung Liu ini? Adalah, dalam kesempatan seperti ini, berhentilah bertingkah gila. Saya tidak main-main. Jika kau tidak percaya padaku, saya bisa membuktikannya padamu. Liu Ruyan, apakah kau masih mengenaliku? Kau ini makhluk macam apa? Apa kau bahkan pantas untuk ku kenal? Kau tidak mengenaliku. Lalu mengapa kau di sini? Aku datang ke sini untuk mencari Chen Yao. Apakah kamu Chen Yao? Li Bufan, kau dengar itu? Dia datang mencariku. Dasar sampah. Beraninya kau pamer di depan Nona Sulung Liu. Tepat sekali. Kau, sampah tak berguna tak tahu malu. Keluar sekarang juga. Jangan kotori mata Nona Sulung Liu. Jika dia tidak mengenaliku, maka dia pasti buta. Kurang ajar. Kau benar-benar berani secara terbuka memfitnah tamu terhormatku. Nona Liu, orang ini mengabaikan semua aturan dan bertindak liar. Kau harus memberinya pelajaran. Li Bufan, cepat minta maaf kepada Nona Sulung Liu. Minta maaf padanya. Apakah dia pantas? Diam. Jika kamu menyinggung Nona Liu hari ini, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Nona Liu, dia adalah menantu yang tinggal serumah keluarga Bai. Dia berbicara sembarangan. Jika dia telah menyinggung kalian berdua, mohon jangan tersinggung. Menantu numpang yang sampah, berani bersikap begitu sombong. Keluarga Baimu benar-benar mengesankan. Nona Sulung Liu, sampah ini sudah diceraikan. Dia tidak punya hubungan dengan keluarga Bai kita lagi. Tepat sekali. Jika Nona Liu meminta pertanggungjawaban seseorang, mencari dia saja sudah cukup. Aku akan mengurus masalahnya nanti. Chen Yao, aku bertanya padamu, di mana Liontin Jiok yang kau kirimkan? Liontin Jiok itu. Liontin Giok itu. Apakah kau bicara tentang yang ini? Salam Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Nona Liu, mungkinkah kau salah mengira dia orang lain? Aku sama sekali tidak mungkin salah, meskipun aku belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Namun, ayahku pernah mengajariku cara membedakan yang asli dari yang palsu. Liontin Jiok ini asli, Paman Sun juga sedang dalam perjalanan ke sini. Nanti, dia akan mengantarmu ke perjamuan penyambutanmu. Apakah kau mengatakan Presiden Kamar Dagang Longshou, Sun Qinian? Tepat sekali. Mungkinkah ayahku punya identitas tersembunyi yang tidak ku ketahui? Baiklah, kau harus bangun dulu. Tuan Muda Chan, sebenarnya apa identitasmu? Tak disangka kau bisa membuat Liu Ruyan berlutut di hadapanmu. Dan ketua, secara pribadi mengadakan jamuan penyambutan untukmu. Tuan Muda Chan, aku sudah lama menyadari bahwa kau luar biasa. Hari ini adalah hari yang indah. Mengapa tidak kau dan Wei Wei meresmikan pertunangan? Ibu. Masalah ini tidak mendesak. Mengingat statusku saat ini, jika aku menikah, aku pasti harus mempertimbangkan status sosial yang sepadankan. Itu benar, itu benar. Wei Wei, cepat katakan pada Tuan Muda Chan dengan benar. Seharusnya kau menikah lebih awal tapi kau tidak melakukannya. Jika lebih lambat lagi, semuanya akan terlambat. Perhitungan yang dibuat oleh keluarga Baimu benar-benar kentara. Sayangnya kau salah mengenali orang. Pada akhirnya, itu akan menjadi upaya yang sia-sia. Li Bufan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Nona Sulung Liu bahkan belum mengatakan dia melakukan kesalahan. Kurasa kau, sampah ini, hanya cemburu pada Tuan Muda Chan. Aku cemburu padanya. Liu Ruyan, kau pasti benar-benar buta. Sampai berlutut di hadapan sampah seperti Chen Yao. Kurang ajar, beraninya kau berbicara seperti itu. Kau sedang berbicara dengan Tuan Muda. Apakah kau belum pernah melihat Tuan Mudamu sebelumnya? Status Tuan Muda sangat mulia. Bagaimana mungkin orang seperti kita bisa melihatnya? Namun, siapapun yang memiliki Jiok Raja Dewa adalah Tuan Muda kami. Jiok Raja Dewa. Apakah kau mengatakan Giok ini adalah Giok Raja Dewa? Apakah Tuan Muda tidak tahu? Jiok Raja Dewa diserahkan secara pribadi kepadamu oleh ayahmu untuk tujuan warisan. Bukti posisi Raja Dewa. Tentu saja dia tidak tahu, karena benda itu bukan miliknya. Apa? Katakan padaku dengan jujur. Potongan Jiok ini sebenarnya, apakah itu milikmu atau bukan? Apakah kau benar-benar Li Qilin? Chen Yao, saya sarankan kau mengatakan yang sebenarnya. Menyamar sebagai putra Raja Dewa dapat dihukum mati. Wei Wei, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Jiok ini, bukankah itu dicuri oleh Li Bufan? Ibu, tolong jangan bicara omong kosong. Nona Liu, Giok ini dicuri olehnya.
Itu dicuri oleh sampah ini. Dia pasti mencurinya dari keluarga Li. Potongan giok ini milikmu. Tentu saja. Li Bufan, berhenti bicara omong kosong. Kamu pasti tidak sengaja mengambil ini kan? Bicaralah. Memungutnya. Dia pasti mencuri ini. Nona Liu, kau harus menyelidiki secara menyeluruh. Orang ini, aku tidak tahu jenis, metode apa yang dia gunakan. Dia tidak hanya mencuri giok Raja Dewa, dia juga mencuri minuman berusia 100 tahun milik keluarga Li. Buktinya sudah jelas. Kau punya nyali besar, berani mencuri giok Raja Dewa. Sudah kukatakan, Leontin giok ini awalnya milikku. Apakah kau mengatakan kau adalah Li Qilin? Benar itu aku. Omong kosong. Nona Liu, orang ini paling pandai berbicara omong kosong. Lihat dia. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia sama sekali tidak terlihat seperti tuan muda. Tolong jangan tertipu oleh sampah ini. Namamu Li Bufan kan? Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Leontin giok ini, dari mana tepatnya kau mendapatkannya? Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menggunakan 1000 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Aku tidak menyangka, Liu He orang yang begitu cerdas. Orang justru melahirkan putri yang berpikiran sempit, anak perempuan. Kau cukup Li Bufan. Aku tidak akan mengizinkanmu memfitnah Nona Liu seperti ini. Baiklah, karena tidak ada satupun dari kalian yang mempercayaiku. Kembalikan token itu padaku. Aku akan pergi saja. Berhenti di situ. Siapa bilang kau boleh pergi? Tidak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Sungguh sombong. Shan Yao, karena kau bilang dia adalah pencuri, maka kau bertanggung jawab untuk memaksanya bicara. Aku perlu tahu di mana Tuan Muda berada sekarang. Nona Liu yakinlah hal seperti ini. Aku paling ahli. Li Bufan, kau yang meminta ini. Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan patuh mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan memotong dagingmu. Sepotong demi sepotong. Dan mencincangmu. Hanya kau. Li Bufan, kau mencari mati. Alam bawaan. Liu Ruyan. Bawahanmu benar-benar penuh dengan bakat tersembunyi. Sekarang setelah kau tahu, kenapa kau tidak menyerah dengan cepat? Hanya mereka masih tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Mengucapkan kata-kata liar. Ambil ini. Bagaimana ini mungkin? Selanjutnya, giliranmu. Kau bajingan. Benar-benar menggunakan cara yang begitu tercela. Untuk menghadapi seseorang yang serendah dirimu, tentu saja aku harus menggunakan trik seperti itu. Nona Liu, kali ini aku membantumu. Dengan bantuan sebesar ini, bukankah seharusnya kau memberikan promosi yang sesuai kepada keluarga Chen kami dari Longshore? Cabang kecil keluarga Chen di ibu kota. Berani membuat tuntutan padaku. Beraninya kau membuat tuntutan padaku. Aku tidak berani. Tapi, kami dan keluarga utama selalu sangat dekat. Aku dengar baru-baru ini mereka telah mencapai hubungan kerjasama yang baik dengan keluarga Xiao. Jika Anda bisa mendukung kami dengan dukungan keluarga Xiao di masa depan dan keluarga Chen, itu akan bermanfaat bagi keluarga Liu dalam segala hal. Kapan keluarga Chen ini bekerja sama dengan keluarga Xiao? Sekelompok anjing tua. Sepertinya mereka memiliki cukup banyak rahasia secara pribadi. Identitasku. Sepertinya aku harus merahasiakannya untuk saat ini. Li Bufan, aku lihat kau punya beberapa kemampuan. Jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kau memberitahuku keberadaan Li Qilin, aku tidak hanya akan melepaskanmu, tetapi juga membiarkanmu menjadi pengawal pribadiku. Bagaimana, Bufan? Cepat katakan padanya. Kalau tidak, Nona Liu tidak akan melepaskanmu. Jadi kenapa, jika aku mencurinya, aku tidak akan memberitahumu berita tentang Li Qilin? Apakah kamu mencari mati? Baik, karena kau sangat keras kepala. Maka sebelum Paman Sun tiba, aku akan memberimu sedikit pelajaran dulu. Seseorang kemarilah. Nona Liu, bajingan ini bukan untuk Anda santun. Biarkan saya yang melakukannya. Tuan Muda Chen, bisakah Anda memberi saya sedikit muka dan menunjukkan belas kasihan? Selamatkan nyawanya. Wei, Anda tahu betul bahwa dia tidak menyinggung saya. Tetapi Nona Liu, keluarga Liu dari ibu kota. Bahkan jika saya ingin melindunginya, saya tidak bisa. Kecuali Anda menikahi saya mungkin masih bisa, di depan Nona Liu, memujuknya untuknya.
Tuan Muda Chen. Wei Wei, kau tidak perlu menyelamatkanku dengan mengorbankan dirimu sendiri. Li Bufan, situasi macam apa yang sedang kamu hadapi sekarang? Apakah kamu tidak jelas tentang itu sendiri? Aku Bei Wei, keputusan apapun yang aku buat. Kapan giliranmu, mantan suamimu, untuk memutuskan? Tunggu sebentar lagi. Ketika Sun Qinian tiba, mereka akan melepaskanku. Mengapa kamu masih menyemburkan omong kosong? Cara Presiden Sun, bukan berarti kamu tidak mengetahuinya. Jika dia mengetahuinya, kamu sudah mencuri lencana Jiok Raja Dewa. Kamu akan menjadi, bahkan lebih sengsara daripada kamu sekarang. Li Bufan, kau benar-benar gagal sebagai seorang manusia. Bahkan mantan istrimu membencimu. Apakah kau tidak berguna? Liu Ruyan, aku akan mengingat hutang ini, yang kuutang padamu hari ini. Ketika saatnya tiba, kau coba saja. Bukankah kau akan tahu, apakah aku mampu atau tidak? Kau, beraninya kau berani menggodaku. Shan Yao, beri dia pelajaran. Hanya saja jangan bunuh dia. Li Bufan, jangan salahkan saya. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena mencari mati. Tidak. Berhenti di situ kalian semua. Dasar orang tua bangka, jangan ikut campur urusan orang lain. Bajingan, apa kau bosan hidup? Beraninya kau berbicara kepada Presiden Sun seperti itu? Apel, Anda adalah Presiden Sun. Ruyan, benar-benar kau. Jati Anda adalah Paman Sun. Ayahku sering menyebut Anda. Lidahmu manis sekali, Nan. Terakhir kali aku melihatmu, kau masih bayi yang menyusu. Sekarang, bagaimana kau tumbuh menjadi begitu cantik? Paman Sun, tolong berhenti menggodaku. Benar, apakah Anda juga datang kali ini karena melihat token Raja Dewa muncul? Dan itulah mengapa Anda datang. Tentu saja, Tuan Muda telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Dan kini ia telah kembali ke dunia persilatan. Saya tentu harus datang dan memberikan penghormatan. Kalau begitu saya khawatir saya harus mengecewakan Anda Tuan. Kami di sini menangkap seorang pencuri. Token Raja Dewa dicuri olehnya. Apel, di mana pencuri kecil itu? Aku akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Presiden Sun, ini dia orangnya. Orang ini yang tidak tahu diri. Cepat berlutut di hadapan Presiden Sun dan mohon ampun. Sun Qinian, apa kau yakin? Kau ingin aku berlutut? Li Bufan yang kurang ajar. Hari ini saya akan bertindak atas nama Presiden Sun, memberi Anda pelajaran. Kau mencari mati. Tidak bukan, Presiden Sun. Apakah Anda mungkin memukul orang yang salah? Tepat sekali, Tuan Muda Chen juga berusaha untuk membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Mengapa Anda masih memukul orang? Dasar wanita celaka. Tutup mulutmu, Presiden Sun. Di mana saya menyinggung Anda? Apakah ada sesuatu yang saya lakukan kurang memadai? Mohon tunjukkan, dan saya akan mengubahnya. Menyinggungku. Aku bertanya padamu, apa yang kau lakukan padanya? Saya tidak melakukan apapun padanya. Saya hanya memberinya sedikit bubuk pengakah jiwa, hanya untuk membuatnya tidak bisa bergerak. Presiden Sun, Anda tidak tahu, anak ini punya keterampilan yang bagus. Kami hampir tidak bisa menangkapnya barusan. Bajingan. Serahkan penawarnya segera. Cepatlah. Nyahlah, nyahlan. Nyahlah, nyahlan. Paman Sun, apa yang sebenarnya terjadi? Ini hanyalah kesalahpahaman. Tuan Mudali adalah penyelamat hidupku. Dia tidak mungkin seorang pencuri. Seorang penyelamat. Penyelamat? Seorang penyelamat. Ini tidak mungkin. Sampah ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penyelamat Anda? Bajingan, beraninya kau menjebak penyelamat hidupku. Kejahatan apa yang harus kau dihukum? Presiden Sun, saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Li Bufan. Saya tidak tahu Tuan Mudali adalah penyelamat Anda. Jika tidak jika Anda meminjamkan saya 1000 nyali, saya tidak akan berani menyakiti Tuan Mudali. Tuan Mudali, lihat bagaimana kita harus menangani masalah ini. Chen Yao, siapa tadi yang mengatakan mereka ingin menyiksaku sampai mati dengan irisan lambat? Saya salah Tuan Mudali. Mohon bermurah hati dan memaafkan. Saya gagal mengenali orang hebat. Mohon maafkan saya Tuan Mudali. Tuan Mudali, keluarga Chen dan keluarga Shao telah berkolusi satu sama lain selama bertahun-tahun. Ada banyak rahasia di antara mereka. Saya sarankan, kita belum boleh bertindak agar kita tidak memperingatkan musuh. Kalau begitu masalah ini akan diserahkan kepada Anda untuk ditangani.
Chen Yao, aku akan memberitahu ayahmu untuk memilih pewaris lain bagi keluarga Chen. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, jangan pernah muncul di Long Show lagi, agar kau tidak mengotori mata Tuan Muda Li. Ya. Terima kasih Tuan Muda Li. Terima kasih Presiden Sun. Menantu, lihat karena kau mengenal Presiden Sun, sosok yang begitu penting. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Apa? Jika aku mengatakannya lebih awal, kau bisa membuat Bai Weiwei tidak menceraikanku begitu. Menantu yang baik, lihat apa yang kau katakan. Apa itu cerai atau tidak cerai? Itu semua hanya kesalahpahaman sebelumnya. Perjanjian itu batal. Benar Weiwei. Sepertinya Nona The Bai film was tidak translated bermaksud begitu. and narrated Karena memang by begitu. M Media. Maka jangan memaksanya. Baiklah, saya akan pergi dulu jika tidak ada yang lain. Apa? Yang lain sudah meminta maaf. Bagaimana denganmu? Li Bufan, jangan memaksakan keberuntunganmu. Kali ini demi Paman Sun. Sehingga kau dimaafkan. Kau hanya beruntung karena kau menyelamatkannya. Lain kali, jika kau jatuh ke tanganku lagi, aku tidak akan bersikap sopan. Baiklah, aku menantikan. Bagaimana kau akan bersikap tidak sopan padaku? Lihat dirimu, kau membuatku marah. Bajingan Li Bufan, baru saja bercerai dan sudah berhubungan dengan orang lain. Tak tahu malu. Penjahat tak tahu malu. Paman Sun, ayahku kembali dari ibu kota dan sakit parah. Aku fokus mencari tuan muda, berharap dia bisa membantu menyembuhkan penyakit ayahku. Jika Anda menemukannya, tolong beritahu saya. Apa? Liu Hai sakit. Apa? Anda bahkan tidak tahu. Ayahku. Aku tidak mengenalnya. Aku hanya dengar ayahmu sakit parah. Dan berpikir aku mungkin bisa melihatnya. Dan mengobatinya. Apakah Anda bercanda? Anda bisa menyembuhkannya. Li Bufan, jangan memanfaatkan Presiden Sun. Melindungimu dan bertindak sembarangan. Menyembuhkan penyakit adalah masalah hidup dan mati. Jika aku katakan bisa menyembuhkannya, maka aku bisa. Tidak perlu bagi kau untuk khawatir. Ruyan, biarkan saja Tuan Muda Li pergi. Mengenai hal ini, orang tua ini akan menjaminnya. Ini? Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Ayo pergi. Baiklah. Baiklah Mengati. Tuan Muda Li Ruyan, aku tidak akan ikut dengan kalian. Ayah Chen Yao membawa beberapa orang dari ibu kota untuk mengunjungiku. Aku menyelinap keluar selama 1 jam. Aku harus kembali. Baiklah, kalau begitu silakan kau sibuk. Tuan Muda, saya akan menghubungi Anda. Lagi di masa depan. Iya. Permisi Nona, Tuan sedang tidur. Kepala pelayan, bagaimana kondisi ayahku sekarang? Nora, Tuan baik-baik saja. Tidak ada yang salah secara serius. Apa maksudmu dengan itu? Bukankah ayahku sakit parah? Aku secara khusus mencari seorang dokter untuk datang dan memeriksanya. Seorang dokter. Nora, Anda tidak bercanda. Dengan saya Kang. Dia jangan-jangan dokter yang Anda sebutkan itu ya? Itu aku. Cepat bawa aku masuk untuk menemui Liu Hai. Kurang ajar. Orang macam apa kau ini? Beraninya kau memanggil Tuan saya dengan nama depannya. Nora, Anda belum tertipu oleh ini. Dukun palsu ya. Dia bahkan belum cukup umur untuk bercukur. Keterampilan medis apa yang mungkin dia ketahui. Selain itu, Tuan tidak dalam bahaya serius. Saya rasa Nona, Anda tidak perlu khawatir tanpa alasan. Apa maksudmu sebenarnya? Baru 2 hari yang lalu ayahku, bukankah dikatakan sakit parah? Kenapa sekarang dia baik-baik saja? Jika saya bilang dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Nora, Anda harus membawa dukun palsu ini dan pergi. Jangan ganggu istirahat Tuan. Seseorang yang sakit parah, tiba-tiba menjadi baik-baik saja. Kepala pelayan, apa menurutmu pernyataanmu itu? Masuk akal. Apel, apakah Anda pikir saya punya alasan untuk berbohong kepada Anda? Kau sebaiknya berpikir jernih sebelum kau menjawab. Jika Liu Hai hari ini tidak mengizinkanku memeriksanya, aku khawatir dia tidak akan selamat. Malam ini. Omong kosong. Apa kau ini? Beraninya kau mengutuk tuanku. Pengawal, bawa dukun palsu ini dan usir dia keluar. Berhenti, kepala pelayan Anda salah paham. Ini memang temanku. Nora, bukannya saya tidak menghormati Anda. Tetapi jika hari ini mengganggu istirahat Tuan, hamba tua ini tidak dapat menanggung tanggung jawabnya. Kau begitu ingin aku pergi. Aku curiga ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Penyakit hari ini, aku benar-benar harus memeriksanya. Serang. Hentikan kalian semua. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Menyingkir. Yan El, Ayah, apakah ayah benar-benar baik-baik saja? Yan El, kau bawa temanmu. Dan kembali duluan. Ayah ingin istirahat sebentar. Ini? Baiklah, saya minta maaf. Kenapa kamu tidak kembali dulu hari ini? Suara Liu Hai tidak terdengar seperti dia baik-baik saja.
Mengapa dia tidak mengizinkanku masuk dan memeriksanya? Mungkinkah ada alasan tersembunyi? Liu Ruyan, penyakit ayahmu memang serius. Aku tidak sedang menakut-nakuti. Agar aman, kau tetap harus mengizinkanku masuk dan melihatnya. Tidakkah kau mengerti apa yang orang katakan? Tuan berkata dia tidak ingin bertemu tamu. Bukankah kau hanya mengincar? Wan, ambil uangmu dan inya. Sombong, meremehkan orang. Karena memang begitu adanya, aku tidak akan memaksanya. Jangan datang memohon padaku untuk mengobati Liu He nanti. Memohon padamu untuk mengobatinya. Kau benar-benar punya banyak nyali. Mengapa kalian berdua ada di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Keluar. Nona Liu, jika kami tidak datang, kau pasti sudah tertipu oleh sampah ini. Apa maksudmu? Nona Liu, kami sudah memverifikasinya. Presiden Sun dari pagi ini palsu. Dia disewa oleh sampah ini sebagai aktor. Dia sama sekali bukan penyelamat Presiden Sun. Dan dia juga tidak tahu ilmu medis apapun. Dia hanyalah seorang dukun palsu. Apa? Nona Liu, Tuan Muda Chen benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Selain itu, Li Bufan dan saya telah menikah selama 3 tahun. Dan saya belum pernah sekalipun melihat dia berpraktik pengobatan. Jadi, kau dan Chen Yao datang untuk menjatuhkanku. Saya hanya tidak ingin Anda menambah kesalahan Anda. Mengobati dan menyelamatkan nyawa adalah hal penting. Anda sama sekali tidak boleh menambah kesalahan Anda. Jelaskan dirimu dengan benar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apalagi yang tersisa untuk dijelaskan? Menurutku anak ini hanyalah seorang penipu. Dia bilang penyakit Tuan, hanya dia yang bisa menyembuhkan. Kalau tidak sesuatu yang buruk akan terjadi malam ini. Sungguh lelukan besar. Kau anak muda mungkin bahkan tidak tahu nama-nama semua ramuan obat. Namun kau berani berada di sini dan membuat sesumbar seperti itu. Kalimat itu seharusnya diucapkan olehku. Tidak ada penyakit yang tidak bisa kusembuhkan. Siapa ini? Nona Liu, ini adalah yang saya undang untuk mengobati Tuan Besar. Tuan Wan, dia adalah putra kandung dari Guyen Man, pemimpin sekte. Apakah itu sekte legendaris yang bisa menghidupkan kembali orang? Sekte medis puncak yang terkenal, Guyen Man. Itu benar. Ayahku Maman, pemimpin sekte Guyen Man. Ini benar-benar luar biasa. Aku mengirim orang untuk mencari sejak lama, tapi tidak pernah menemukannya. Sekarang penyakit Tuan tua akhirnya terselamatkan. Tuan Muda Chen, terima kasih banyak. Sama sekali tidak. Bisa membantu Tuan Besar adalah suatu kehormatan bagi keluarga Chan saya. Bukankah kau baru saja mengatakan tidak ada penyakit? Mengapa setelah mendengar Gu Yinmei, Liu He tiba-tiba sakit lagi? Diam, kau seorang dukun. Mungkinkah kami membiarkanmu mengobati penyakit Tuan? Li Bufan, aku tahu kau dan Wei Wei sudah bercerai. Karena kau tidak bisa menjadi pria simpanan. Kau ingin mendekati Nona Liu. Tidakkah kau berkaca? Orang macam apa dirimu? Kau bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Nona Liu. Apakah aku perlu menjilat keluarga Liu? Namun kaulah yang ku tidak tahu dari mana kau mengundang amatir seperti itu. Tidakkah kau takut membunuh seseorang? Apa katamu? Siapa yang amatir? Aku adalah murid langsung ayahku. Li Bufan, tolong berhenti membuat masalah, oke? Cepat minta maaf kepada Nona Liu. Nona Liu adalah orang yang sangat murah hati. Dia tidak akan repot berdebat denganmu. Aku tetap pada perkataanku. Penyakit Liu Hai hanya bisa disembuhkan olehku. Kau bilang aku penipu. Bagaimana aku tahu bahwa orang yang kau bawa ini bukan penipu? Bagaimanapun juga Gu Yinmen sudah lama tidak aktif di dunia persilatan. Itu benar. Bagaimana saya tahu jika orang yang kamu bawa benar-benar dari Gu Yinmen yang asli? Nona Liu, saya sama sekali tidak akan pernah menipu Anda. Ya, Karena memang begitu adanya, mari kita adakan kompetisi. kalau begitu mari bertanding. Kau pikir aku takut padamu? Kalian mau bertanding apa? Baiklah. Baiklah. Karena Tuan Tua Liu tidak bersedia menemui kita, maka mari kita berkompetisi dalam benang gantung. Diagnosis nadi. Diagnosis nadi benang gantung. Diagnosis nadi benang gantung. Ada apa? Apakah kau takut? Kenapa aku tidak berani? Aku hanya takut beberapa orang nanti akan menangis saat kalah. Karena ini adalah kompetisi. Harus ada taruhan. Jika kau kalah, berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Lalu panggil aku 3 kali. Ayah, bagaimana? Li Bufan jangan terlalu lancang. Apakah Tuan Muda Chen meragukan orang yang dia undang? Bagaimana? Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku khawatir kau nanti akan kalah terlalu menyedihkan. Tuan Wan, apakah Anda benar-benar memiliki keyakinan orang ini sangat tidak ortodoks? Tolong jangan remehkan musuh. Tuan Muda Chen yakinlah, dia hanyalah seorang dukun. Aku telah mewarisi ajaran sejati ayahku. Masalah sepele ini, aku tidak menganggapnya serius sama sekali. Baik, kalau begitu aku akan bertaruh denganmu. Jika kau kalah, kau akan mematahkan kedua kakimu dan merangkak di bawah kakiku bagaimana? Ini? Nona Liu, jika dia kalah,
Itu membuktikan dia adalah penipu. Anda tidak akan melindunginya, kan? Karena memang begitu, maka saya akan menambah 1 taruhan lagi. Li Bufan, jika kamu kalah, kamu akan memberikan nyawa ini kepadaku. Apakah kamu masih berani bertaruh? Mengapa aku tidak mau bertaruh? Lagi pula aku tidak akan kalah. Bagus. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Baiklah, aku akan mengaturnya sekarang. Tuan tua telah setuju. Hamba tua ini akan segera mengaturnya. Mohon tunggu sebentar semuanya. Ikutlah denganku. Semuanya sudah siap. Siapa di antara kalian berdua yang akan mulai lebih dulu? Aku akan mulai lebih dulu. The film Baiklah, was kau duluan. translated and narrated by N Media. Li Bufan, apakah kau tahu apa keterampilan pamungkas hebat Guyenman kami? Aku ingin mendengar detailnya. Itu adalah ini. Diagnosis nadi benang gantung. Aku telah berlatih dengan tekun selama bertahun-tahun. Kau bodoh yang ceroboh. Tunggu saja untuk mati nanti. Hentikan omong kosong ini. Cepat dan mulailah. Aku akan lihat bagaimana kau masih bisa tersenyum nanti. Bagaimana? Apakah kesehatan ayahku baik-baik saja? Masalahnya tidak serius. Kesehatannya baik-baik saja. Hanya saja dia mengalami sedikit apa? Gangguan pencernaan. Namun lebih banyak berolahraga sudah cukup. Tuan Wan, apakah Anda salah mendiagnosis denyut nadi? Lelukan macam apa ini? Aku telah berpraktik kedokteran selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku salah mendiagnosis denyut nadi? Apa yang kau tertawakan? Jika kau tidak percaya padaku, coba sendiri. Ambil nadinya dan lihat. Baiklah. Jika kau mau, aku akan melakukannya. Apa? Kamu sudah selesai memeriksa denyut nadinya? Secepat itu? Bagaimana mungkin? Tentu saja tidak. Aku tahu orang ini ada di sini untuk menipu orang. Dia hanya tidak bisa mendiagnosis apapun. Bagaimana kau tahu? Aku tidak bisa mendiagnosis nadi. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu diagnosis? Sama seperti milikmu. Stagnasi makanan juga. Lihat, sudah kubilang orang ini tidak bisa mendiagnosis apapun. Apa? Jika kau mengatakan stagnasi makanan itu benar. Jika aku mengatakan stagnasi makanan, itu salah. Aku tahu itu. Kau dukun palsu. Kau hanya akan mengikuti apa yang kukatakan. Itu sebabnya aku menyembunyikan sebagian darinya. Sebenarnya ini bukan hanya stagnasi makanan. Ada juga sedikit tekanan darah rendah. Kau tidak tahu ini, kan? Tekanan darah rendah. Tuan Wan, Anda benar-benar luar biasa. Li Bufan, mengapa kau memilih untuk berkompetisi dalam hal ini? Untuk benar-benar bersaing dengan Tuan Wan dalam ilmu medis. Sekarang kau tahu, kau kalah. Tuan Wan, Anda benar-benar seorang jenius langka yang terlihat sekali dalam siabat. Jenius. Kurasa dia idiot. Apa katamu? Memang, keterampilan medismu dibandingkan dengan orang biasa dapat diterima. Tetapi di hadapanku, itu sama sekali tidak memadai. Li Bufan, kau sedang menghadapi kehancuranmu. Dan kau masih ingin berdebat. Saat ini kaulah yang gagal membuat diagnosis. Kau tidak bisa menyangkalnya. Kau hanyalah tukang jagal babi yang bau. Ilmu medis apa yang mungkin kau miliki? Sungguh lelukon. Cukup. Kenapa kalian berdebat? Li Bufan, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan sekarang? Kamu menipuku seperti ini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang baik, maka jangan salahkan aku. Tentu saja aku tahu, sama seperti yang dinyatakan diagnosis. Dia memang mengalami stagnasi makanan. Tetapi dia tidak memiliki tekanan darah rendah. Karena di balik benang ini, sama sekali bukan manusia, melainkan seekor anjing. Apa? Apel. Li Bufan, apakah kau tidak bisa bicara dengan benar? Apakah kau melontarkan omong kosong di sini? Aku The tidak film was mengoceh. translated Ukuran tubuh and anjing lebih narrated kecil dari by orang N dewasa. Media. Oleh karena itu, kau salah mendiagnosis. Dia dengan gejala tekanan darah rendah. Mustahil. Bagaimana mungkin orang tua itu mempermainkan kita? Kau tidak percaya? Tanyakan padanya dan kau akan tahu. Tidak buruk. Aku tidak menyangka Tuan Mudali dapat melihat melalui trik kecil hamba tua ini. Tuan Mudali, hamba tua ini sungguh buta karena tidak mengenali Gunung Tai. Mohon maafkan aku, kepala pelayan. Mungkinkah itu benar-benar seekor anjing? Tidak buruk. Memang itu adalah anjing peliharaan Tuan tua. Hanya ingin menguji kalian berdua untuk melihat apakah kalian memiliki keterampilan medis yang nyata untuk memenuhi syarat untuk mengobati Tuan tua. Li Bufan, berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Kalian benar-benar keterlaluan. Kalian benar-benar membuatku memeriksa denyut nadi. Seekor anjing. Li Bufan, jika kau punya nyali, mari kita bertanding lagi. Aku pasti akan menang kali ini. Keterampilan rendahan. Namun begitu banyak omong kosong. Keluar dari sini. Tunggu, mereka belum boleh pergi.
Mereka harus berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Panggil aku ayah 3 kali. Jangan keterlaluan. Apa? Tuan Muda Chen, mengingkari taruhanmu. Kau. Sudah selesai. Ayah. Ayah. Bu Fan, tolong bantu periksa ayahku. Tuan tua Anda sudah bangun. Ayah. Ayah sudah bangun. Bagus sekali. Sekarang sudah baik-baik saja. Istirahat saja beberapa hari lagi, dan dia akan baik-baik saja. Bu Fan, terima kasih. Ayah, kali ini, kita beruntung ada Li Bu Fan. Dia menyelamatkanmu. Tuan Muda, Ayah, ada apa ayah? Li Bufan, apa yang kau berikan? Tuan besar untuk dimakan. Kau hampir membunuhnya. Tutup mulutmu. Pasti kau. Baru saja darah tuan tua. Masih merah. Sekarang kenapa? Tiba-tiba berubah menjadi hitam. Kau tidak menyelamatkan tuan tua. Kau jelas-jelas mencoba menyakitinya. Kau dukun. Jika sesuatu terjadi pada tuan tua, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Li Bu Fan, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu bilang, ayahku akan baik-baik saja? Tidak ada yang salah dengan obatku. Seseorang meracuni. Tuan tua lagi. Jangan membuat tuduhan palsu. Jelas sekali. Obatmu yang bermasalah. Apa aku menyebutmu? Begitu bersemangat untuk menyangkalnya. Aku tidak. Tangkap dia. Bajingan, serahkan penawarnya. Aku tidak punya penawar. Dia menjebakku. Benar Nona Liu. Itu hanya salah paham. Pasti Li Bufan yang menggunakan obat yang salah, memfitnah Tuan Wen. Fitnah. Tidak meracuni. Apa ini? Ini adalah min 100 langkah. Itu yang aku sendiri. Gunakan untuk menyegarkan dan menjernihkan pikiranku. Kamu masih berani berkelit. Serahkan penawarnya segera. Kalau tidak aku akan membuatmu tercabik-cabik menjadi 10.000 keping. Aku tidak punya penawar. Ini memang min 100 langkah. Tapi tuan tua, sebelumnya lemah secara fisik. Dan racun di tubuhnya, dikombinasikan dengan min ini. Menghasilkan racun baru. Benar-benar tidak ada penawar. Ya tepat sekali. Awalnya aku hanya ingin tuan tua menjadi sedikit lebih lemah, sehingga efek obat Li Bufan tidak akan terlalu cepat itu saja. Aku sungguh tidak bermaksud menyakitinya. Bu Fan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Racun yang diderita Liu He adalah racun yang membara. Dibutuhkan benda terdingin di bawah langit. Untuk menetralkannya, hanya ada satu harta karun di dunia. Dan itu adalah Besi mendalam es dingin. Itu adalah harta pamungkas gerbang Guyen Menku. Besi mendalam es dingin. benar sekali. Itu memang besi mendalam es dingin. Langit benar-benar membantuku. Bisakah kamu mendapatkan besi mendalam es dingin? Tentu saja. Besi mendalam es dingin adalah milik ayahku. Harta yang paling berharga. Hanya aku, putranya yang bisa mengambilnya. Lalu bagaimana kamu bisa memberikannya kepadaku? Itu tergantung pada ketulusan Nona Liu. Bajingan, kau benar-benar berani melukai tanganku. Tanpa besi mendalam es dingin, Liu He pasti akan mati. Bu Fan, tenanglah. Nona Liu, lihat. Li Bufan sepenuhnya mengabaikan hidup dan mati Tuan Besar. Saya pikir dia melakukannya dengan sengaja. Li Bu Fan, bahkan jika kau gila kau harus mempertimbangkan situasinya. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk melampiaskan amarahmu. Bajingan, kau benar-benar berani mematahkan tanganku. Jika kamu Li Bufan hari ini tidak meminta maaf dengan kematianmu, tidak mungkin bagiku untuk mengeluarkan besi mendalam es dingin. Wang Ji, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Rasakan akibatnya. Jika kau bertanya padaku, hidupmu sebagai tukang jagal babi yang tak berarti bisa ditukar dengan nyawa Tuan Besar adalah kehormatanmu. Nona Liu, Anda sama sekali tidak boleh ragu. Itu adalah ayah Anda. Li Bu Fan, cepat minta maaf kepada Tuan Wang. Minta maaf padanya. Dia tidak pantas. Li Bu Fan, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Setelah menyinggung Tuan Wang hari ini, aku khawatir kau tidak akan bisa meninggalkan kediaman keluarga Liu. Tuan Wang, Li Bu Fan hanya impulsif sesaat. Aku minta maaf kepadamu atas namanya. Menyelamatkan nyawa adalah perbuatan dengan pahala tak terukur. Kau menyelamatkan Tetua Liu. Hari ini yang terhitung sebagai perbuatan besar. Wei Wei, kamu tidak perlu memohon padanya. Jika kita tidak memohon padanya, apalagi yang bisa kita lakukan? Mengapa kau selalu begitu merepotkan dan membuatku khawatir? Aku tidak menyadari. Kau cukup populer di kalangan wanita.
keduanya melindungimu. Namun, jika kau ingin menyelamatkannya itu tidak masalah. Selama kalian berdua menghabiskan malam denganku, aku akan meminta ayahku untuk mengeluarkan besi mendalam es dingin untuk menyelamatkan Liu Hai. Aku bersedia. Saya bersedia. Kalian berdua tidak perlu melakukan ini. Aku juga bisa mendapatkan besi mendalam es dingin. Apa kau bisa mendapatkannya? Aku tidak salah dengarkan. Sungguh, bodoh yang tidak tahu apa-apa. Li Bufan, sekarang bukan saatnya bagimu untuk menyombongkan diri. Besi mendalam es dingin bukanlah barang biasa. Apakah kau pikir itu bawang hijau dari pasar sayur? Menurutku semuanya sama saja. Semuanya adalah hal yang bisa didapatkan hanya dengan satu panggilan telepon. Bufan, saya tahu kamu ingin membantu saya, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Jika bukan karena Wang Ji, yang merupakan putra kandung pemimpin sekte Gu Yinmen, dia juga tidak akan bisa mendapatkannya. Apa kau dengar itu? Bahkan bagiku ini, putra berharga untuk mendapatkannya membutuhkan sedikit usaha dan bujukan. Kau hanya seorang tukang jagal babi. Kau ini siapa sebenarnya? Besi mendalam es dingin itu, awalnya, kuberikan kepada Wang Laoliu. Sekarang aku ingin mengambil kembali milikku sendiri. Apa yang salah dengan itu? Kau punya nyali. Semua orang tahu bahwa besi mendalam es dingin itu hanya muncul di medan perang abadi. Mereka yang bisa keluar dari medan perang abadi sangatlah sedikit. Satu-satunya yang aku tahu adalah ayahku dan Li Qilin putra Raja Dewa. Kau ini orang tak penting macam apa? Namun kau berani mengklaim besi mendalam es dingin adalah milikmu. Percaya atau tidak? Tuan Wan, berhenti membuang kata-kata untuknya. Minta saja pemimpin sekte datang langsung dan berurusan dengan sampah ceroboh ini dan bawa serta besi mendalam es dingin yang mendalam. Dengan begitu dia bisa mati sambil mengetahui kebenarannya. Ada apa? Apakah Tuan Wang kita tidak bisa mengambil kembali besi mendalam es dingin itu? Bagaimana mungkin? Dasar sampah. Beraninya kau mempertanyakan Tuan Wan. Pemimpin sekte telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia keluar dan menemui sembarang orang? Tepat sekali. Ayahku tidak pernah meninggalkan gunung dengan mudah. Mengenai masalah besi mendalam es dingin ini, aku harus kembali dan mendiskusikannya dengan benar bersama ayahku. Ini tidak serumit itu. Jika kamu tidak bisa melakukan panggilan itu, aku akan melakukannya untukmu. Halo Wang Laoliu. Cepat datang ke kediaman keluarga Liu. Bawa besi mendalam es dingin itu. Aku perlu menggunakannya. Li Bufan, kau berpura-pura menjadi apa? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting dan memanggil pemimpin sekte hanya dengan satu panggilan telepon. Kenapa kau tidak naik ke surga saja? Li Bufan, kau benar-benar tidak tahu diri. Aku pasti akan memberitahu ayahku untuk mencincangmu menjadi 10.000 keping. Baik kamu membuka mulut atau menutupnya. Kamu tetap ayahku. Kamu adalah anak manja. Tanpa ayahku, kamu bukan apa-apa. Hentikan. Aku menelepon sekarang juga untuk meminta ayahku datang. Halo ayah. Bisakah ayah datang sebentar? Aku di sini. Pinala. Saya punya urusan mendesak sekarang. Saya tidak punya waktu. Halo ayah. Bagaimana Tuan Wan? Apakah pemimpin sekte akan datang? Ya, dia akan datang. Ayahku paling menyayangiku. Dia akan segera tiba di sini. Itu luar biasa. Li Bufan, kau akan mati hari ini. Bufan. Jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Serahkan padamu. Kau benar-benar tidak akan berhenti sampai kau menabrak tembok. Kepala pelayan, mengapa kau belum memerintahkan orang untuk menangkapnya? Jika pemimpin sekte tiba nanti dan tidak senang, besi mendalam es dingin yang mendalam mungkin tidak akan diberikan. Kakak Li, demi guru aku minta maaf. Para pengawal, tangkap Li Bufan untukku. Kepala pelayan. Semuanya berhenti. Ayah, Wang Laoliu pemimpin sekte Gu Yinmen. ayah benar-benar datang. Baru saja binatang ini menghina ayah dan mematahkan lenganku. Ayah harus balaskan dendamku. Diam. Minggir dari jalanku. Ayah, kenapa ayah menendangku? Tuan Wudali, Anda datang ke Lonsou tanpa memberitahu kami sebelumnya. Saya belum membuat persiapan apapun di sini. Saya benar-benar malu. Tidak peduli. Apakah kamu membawa barang itu? Iya, saya membawanya. Ini adalah besi mendalam es dingin. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pemimpin sekte dipanggil ke sini oleh Tuan Wan? Mengapa kau memberikan harta terbesar The film sekte was itu? translated and Ayah, apa yang narrated ayah by lakukan? N-Media. Bagaimana ayah bisa memberikan benda ini kepada sampah ini? Tutup mulutmu. Siapa yang menyuruhmu berbicara kepada Tuan Wudali dengan cara seperti itu? Ayah, kenapa ayah selalu memihak orang luar? Aku adalah putra kandung ayah. Putra kandung. Justru karena kau adalah putra kandungku, aku harus mendisiplinkan sampah sepertimu. Apakah kau barusan menyinggung Tuan Wudali? Jelas dia yang
mematahkan lenganku lebih dulu. Itu adalah Tuan Wang yang meracuni tetua Liu dan juga menggunakan besi mendalam sedingin. Mengancam Nona Liu. Li Bufan tidak tahan. Itulah mengapa dia bertindak. Pemimpin sekte Wang tolong lihat dengan jelas. Itu benar. Bufan hanya ingin mendapatkan besi mendalam es dingin untuk mengobati penyakit ayahku. Dialah yang terus berbicara tidak sopan. Tidak pemimpin sekte Wan, Tuan Wan. Kau ini makhluk macam apa? Kami sedang berbicara di sini. Kau tidak punya hak untuk menyela. Aku adalah tuan muda tertul dari keluarga Chen. Keluarga Chen lagi. Sudah aku bilang, jangan bergaul dengan sampah tak berguna yang mengabaikan tugas mereka. Dan kau menghabiskan sepanjang hari menggunakan namaku, menipu dan membohongi orang. Kembali ke gunung. Jika aku sampai tahu lagi bahwa kau bergaul dengan teman-teman yang mencurigakan ini atau menghubungi mereka, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Aku salah ayah. Aku akan pulang sekarang. Benar-benar sampah. Dan kau, Tuan Mudali, apakah Anda membutuhkan saya untuk menangani orang ini untuk Anda? Kau, apa yang kau coba lakukan? Aku punya keluarga Shao di ibu kota yang mendukungku. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Apa itu keluarga Shao dari ibu kota? Jika Anda ingin balas dendam, Anda harus terlebih dahulu menemukan pintu masuk ke Guilin sebelum Anda membicarakannya. Aku salah. Sudahlah, sampah semacam itu. Tidak pantas kamu ambil tindakan. Karena Tuan Mudali sudah berbicara. Mengapa kau tidak segera menyingkir? Ya, Tunggu. Apakah kamu masih ingat? Pertama berlututlah, dan bersujud 3 kali dengan keras. Dan panggil aku ayah 3 kali. Tidak cukup keras. Apakah kamu belum makan? Kamu masih berutang 3 panggilan ayah. Nona Liu. Bukankah kau sudah keterlaluan? Enya. Memiliki putra sepertimu. Aku merasa malu. Katakunya. Li Bufan Liu Ruyan. Kalian berdua tunggu saja aku. Aku bersumpah akan membuat kalian. Berharap kalian mati. Liu Ruyan benar-benar tahu cara menikmati hidup. Tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Tapi itu bagus juga. Tempatnya terpencil. Aku bisa beristirahat dan menata diri kembali. Merencanakan langkah selanjutnya. Siapa di sana? Siapa di dalam? Kenapa kamu sangat terlambat? Aku sudah menunggumu begitu lama. Tunggu. Liu Ruyan, kenapa kau di sini? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Tapi, bukankah kau memberikan villa ini kepadaku? Ya, aku memberikannya padamu. Tapi aku The tidak film bilang. was translated Aku akan and pindah. narrated Apa by kamu Ellen tidak Media. ingin melihatku? Tidak. Ruyan, bagaimana kalau kau pakai bajumu dulu, lalu kita bicara? Kita akan memakainya juga. Hanya untuk dilepas lagi. Kenapa repot-repot dengan langkah tambahan itu? Kalau begitu Ruyan, Jangan bicara. Momen intim yang berharga bernilai 1000 keping emas. sekarang masih siang hari. Ruyan tenang sedikit. Kurasa orang yang perlu menenangkan diri. Seharusnya kamu kan. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Kau punya tamu. Tidak, aku tidak. Nona Liu, apakah kau di rumah? Wei. Kenapa kamu gugup? Kamu sudah bercerai. Kamu bertingkah seperti sedang berselingkuh. Itu, keadaan sedikit lepas kendali barusan. Ruyan jangan terlalu menganggapnya serius. Kalian para pria, semuanya sama saja. Tarik celanamu dan sangkal semuanya. Tapi aku bahkan belum melepas celanaku. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan pergi berpakaian dulu. Kamu pergi buka pintunya. Mengapa tidak ada yang menjawab? Mungkinkah dia tidak di rumah? Tidak mungkin. Bukankah Satpam baru saja bilang bahwa Nona Liu belum keluar sepanjang hari ini? Bagaimana kalau kita masuk dan memeriksa? Apa yang terjadi? Mengapa kau? Li Bufan, kenapa kau ada di mana-mana? Tunggu. Bukankah ini rumah Nona Liu? Apa yang kau lakukan di sini?
Apa yang kulakukan dan di mana aku berada bukan urusanmu. Aku tahu apa yang sedang terjadi. Li Bufan, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau benar-benar berani datang ke rumah Nona Liu untuk mencuri barang. Mencuri barang? Mata mana yang melihatku? Mencuri barang? Tuan Muda Chen, ayo pergi, kita bisa kembali di hari lain. Apa maksudmu kembali lagi di hari lain? Orang ini Li Bufan, pasti ada di sini untuk mencuri sesuatu. Kalau tidak, bagaimana mungkin si tak berguna ini berada di rumah Nona Liu? Rumah? Tuan Muda Chen, kau mungkin benar-benar salah paham terhadap Tuan Muda Li. Tidakkah kau melihat bekas lipstik di wajahnya? Bagaimana dengan bekas lipstik? Sepertinya kita mengganggu waktu. Senang Tuan Muda Li, ayo pergi. Waktu yang baik. Apa kau bilang si tak berguna ini dan Nona Liu? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Nona Liu akan menyukai pria yang menyembelih babi di pasar ini. Sampang. Aku mengerti. Li Bufan, kau tidak hanya mencuri barang, tetapi kau juga berselingkuh dan kau melakukannya tepat di sini di rumah Nona Liu. Kau benar-benar menjijikan. Li Bufan, kau tidak benar-benar memanfaatkan Nona Liu saat dia tidak dirumahkan dan kemudian. Chen Yao, imajinasi kau mungkin sedikit terlalu liar bukan? Lagi pula, bahkan jika aku berselingkuh di sini, apa urusannya denganmu? Kau masih bertingkah seolah kau benar. Baiklah, aku akan menelepon tim keamanan. Sekarang juga, panggil mereka. Menerobos masuk dan mencuri. Kau tidak akan dihukum 3 tahun penjara. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Li Bufan, katakan yang sebenarnya. Mengapa kau benar-benar di sini? Ini rumahku. Jika aku tidak di sini, di mana lagi aku akan berada? Rumahmu. Liu Ruyan sudah memberikan rumah ini kepadaku. Kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Mengapa Nona Liu tanpa alasan memberimu rumah? Bagaimana mungkin tanpa alasan? Sungguh. Dia bilang itu untuk berterima kasih kepadaku, karena telah menyembuhkan penyakit ayahnya. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa masuk ke dalam dan bertanya padanya. Dia ada di dalam rumah. Li Bufan, teruslah mengarang cerita. Bahkan jika Nona Liu benar-benar memberimu rumah itu, memberikannya padamu, bagaimana dengan bekas lipstik di wajahmu? Kau tidak akan memberitahuku bahwa kau dan Nona Liu sedang bermesraan di sana kan? Jika Nona Liu bisa jatuh cinta padamu, aku akan berdiri dengan tangan. Tuan Muda Chen, siapa yang kau katakan berani datang ke rumah Nona Liu untuk mencuri barang? Itu dia. Dia tidak hanya datang untuk mencuri, tetapi dia juga membawa beberapa orang yang mencurigakan ke rumah Nona Liu untuk melakukan hal-hal kotor. Apel, kau punya nyalinan. Kau berani membuat masalah di wilayahku, kau mati. Li Bufan, aku sarankan kau serahkan barang curian itu dan bawa keluar kaki tanganmu. Kalau tidak, jika kau ketahuan nanti, itu tidak akan terlihat baik. Ayo cari sendiri. Sialan. Kau sangat sombong. Tunggu sampai aku menemukan buktinya. Kau akan menanggung akibatnya. Saudara-saudara geledah tempat ini. Biar aku peringatkan dulu. Kalian boleh mencari, tapi kalian harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kau mencoba menakutiku, nak. Aku menggeledah untuk memastikan keselamatan Nona Liu, keamanan properti. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, aku tidak akan takut geledah tempat ini. Aku ingin lihat siapa yang berani masuk ke rumahku hari ini. Nona Liu, ini bagaimana ini mungkin? Apakah begini cara komunitasmu memperlakukan penghuninya? Kalian tidak hanya membiarkan orang-orang aneh ini masuk ke sini sesuka hati, tetapi kalian juga berniat untuk masuk tanpa izin ke tempat tinggal pribadi. Tidak, Nona Liu, ini salah paham. Aku tidak tahu kau ada di rumah. Itu dia. Dia bilang, ada pencuri yang masuk ke rumahmu dan meminta kami datang untuk menangkap pencuri itu. Kalian bahkan tidak bisa membedakan siapa pencurinya. Kau kapten keamanan ini, bisa berhenti menjabat. Ini salahku. Itu karena aku gagal mengenali orang yang sangat penting. Mohon berbelas kasih. Aku punya orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil. Aku bergantung pada pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga. Tidak, Nona Liu, karena kau ada di rumah, maka bekas lipstik di wajahnya ini. Li Bufan adalah priaku. Kami tinggal bersama. Katakan padaku, bekas lipstik di wajahnya. Milik siapa itu? Kau bajingan Li Bufan. Dia benar-benar berani berhubungan dengan Nona Liu. Sialan Li Bufan, beraninya aku membiarkanmu sampai di sana lebih dulu. Tuan Muda Chen, mengapa ekspresi Anda begitu tidak menyenangkan? Apakah aku mungkin merusak rencana Anda? Li Bufan, jangan sombong. Nona Liu hanya tertipu olehmu. Sampah sepertimu, bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu Nona Liu. Kau tidak lebih dari seorang gigolo yang hidup dari wanita. Tunggu sampai Nona Liu bosan denganmu dan menendangmu pergi. Kau bahkan tidak akan sebaik anjing. Sebaiknya kamu jaga mulutmu. Baik-baik. Nona Liu, kau memukulku demi sampah ini. Bagaimana kalau aku memukulmu? Biar ku beritahu Li Bufan. Bukanlah gigolo. Kami akan segera menikah. Villa ini adalah mahar yang kuberikan padanya. Menikah? Ruyan kau. Kalian semua, buka mata anjing kalian dan lihat dengan jelas. Li Bufan adalah pemilik villa ini. Jika ada orang bodoh yang fisik, membuatnya tidak senang, aku jamin aku akan membuatmu membayar mahal. Ya, kami mengerti.
Lalu apa yang harus kita lakukan pada orang ini? Masuk tanpa izin. Memfitnah pemilik. Katakan padaku apa yang harus terjadi pada orang. Seperti ini. Para pengawal, berikan dia pukulan penyusup ini, sampah yang memfitnah pemilik ini. Tunggu sebentar. Liu Ruyan, kau jalan. Beraninya kau berhubungan dengan penjual babi rendahan ini. Jangan kau lupakan, kau punya tunangan. Jika masalah ini diketahui oleh Tuan Muda Xiao, apakah kau tahu apa akibatnya? Siapa bilang Xiao Kuanyi adalah tunanganku? Aku tidak mengakui perjodohan ini. Bagaimana jika kau tidak mengakuinya? Fakta bahwa kau adalah tunangan Tuan Muda Xiao diakui secara pribadi oleh ayahmu. Sekarang seluruh ibu kota tahu tentang hal itu. Jika berita tentang kau dan pengemis sampah ini tidur bersama tersebar, yang akan hilang bukan hanya wajah keluarga Liumu. The Tuan film Muda was Xiao translated tidak akan and mengampunimu. narrated by M Kamu. Media. Keluarga Xiao yang rendahan. Aku bahkan tidak menganggapnya serius. Selama kau tidak setuju. Tidak ada yang bisa memaksamu. Bufan. Li Bufan, apakah kau benar-benar ingin menikahi Liu Ruyan? Mengapa aku merasa aku semakin jauh darimu? Li Bufan, tidakkah kau tahu konsekuensi menyinggung Tuan Muda Xiao? Itu, demi jalang ini, kau bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Tutup mulut kotormu. Menjadi anjing bagi keluarga Xiao. Dan kau merasa lebih unggul karenanya. Kau sampah berani memukulku. Lupakan tentang dirimu. Bahkan jika Xiao Kuanyi datang, aku akan tetap memukulnya tanpa ragu. Hancurkan mulut kotormu. Jangan biarkan dia menggonggong liar di luar pintuku. Ya, jangan berani macam-macam. Ayahku adalah. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Mengganggu penduduk kami. Saudara-saudara, pukuli dia dengan keras untukku. Ya, aku salah, hentikan pukulan ini. Tuan Muda Li, aku salah. Suruh mereka berhenti memukulku. Ayah, aku salah. Baru memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Potong kakinya untukku. Li Bufan, kau berani menyentuhku, coba saja. Aku tidak akan mengampunimu. Kau tidak akan mengampuniku. Aku yang tidak akan mengampuni kalian semua. Kedua kakinya. Potong keduanya untukku. Kirimkan secara terpisah ke keluarga Chen dan keluarga Xiao di ibu kota. Biarkan mereka tahu bahwa ini adalah hadiah dariku untuk mereka. Ya, tidak, hentikan. Berhenti di situ. Xiao Kuanyi, kenapa kamu di sini? Ada apa? Melihat tunanganmu. Apakah kau tidak senang? Kamu, Kakak Xiao, itu adalah sampah itu. Dia adalah pria simpanan Nona Liu. Awalnya aku ingin menasihatinya baik-baik. Bagaimanapun juga Nona Liu adalah tunanganmu. Tapi dia berbicara tidak sopan dan tidak menganggap keluarga Xiao serius sama sekali. Lihat bagaimana dia memukuliku. Kau harus membantuku membalas dendam. Kau jalan. Kau benar-benar memelihara gigolo untuk menduakan aku. aku tidak pernah menyetujui perjodohan ini. Kamu yang memaksa ayahku untuk setuju. Liu Ruyan, kau bisa menikah denganku. Seharusnya kau berterima kasih selamanya. Hari ini, bunuh gigolo ini. Dan aku tidak akan perhitungan. Kalau tidak, keluarga Liu tidak akan punya alasan untuk ade. Xiao Kuanyi, jangan keterlaluan. Aku, Li Bufan dan aku tidak punya hubungan. Jangan mempersulitnya. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Kau bahkan sekarang masih melindungi sampah ini. Apakah aku terlalu lunak padamu? Lepaskan dia. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Seekor anjing tak berguna, berani menggonggong liar padaku. Serigala liar, potong lidahnya. Untukku. Tidak, aku mohon biarkan dia pergi. Aku janji aku akan menikahimu. Ruyan, jangan setuju padanya. Li Bufan, cepat pergi. Ini awalnya tidak ada hubungannya denganmu. Dengarkan saja Nona Liu. Jika kau tidak pergi sekarang, akan terlambat. Mau pergi? Ruyan, sampah ini, apa yang membuatnya kau sukai? Apakah kau pikir keterampilannya diranjang? Cukup bagus. Malam ini aku juga akan mencobanya denganmu. Aku jamin aku akan membuatmu merasa seperti di surga dan neraka. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku hanya memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan dia. Sungguh omong kosong besar. Orang terakhir yang berbicara padaku seperti itu. Rumput di kuburannya sudah lebih tinggi darimu. Serigala liar, mengapa kau berdiri di sana tertegun? Bunuh dia, cincang dia. Malam ini aku ingin bersama tunanganku, menggunakannya sebagai lauk pendamping minuman. Tidak, Wei Wei, Orang yang mengesankan. Kau punya beberapa keterampilan. kau baik-baik saja Wei Wei. aku baik-baik saja Bufan. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ini tidak mungkin. Aku jelas menggunakan 50% kekuatanku. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Kau berani memukul wanitaku. Kau mencari mati. Anak yang baik. Biarkan aku mencoba melawanku. Serigala liar,
Apa yang terjadi? Kekuatan. Orang ini tidak sederhana. Dia tidak di bawah tingkat kekuatan saya. Kau sampan. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan orang lama. Tuan Muda Xiao, jangan terburu-buru. Giliranmu berikutnya. Sialan. Saya menolak untuk mempercayainya. Biarkan saya melawanmu. Bagaimana bisa? Kekuatannya tiba-tiba meningkat drastis. Mungkinkah pil itu? Bufan, hati-hati. Bufan, ada yang mencurigakan dengan pilnya. Kamu sama sekali tidak boleh lengah. Tidak buruk. Kau benar-benar mengetahuinya. Namun, sudah terlambat. Sampah mati. Jika kau punya nyali, terima pukulan ini. Tinju Dewa 9 Aura. Ini adalah sesuatu yang hanya penerus Raja Dewa berturut-turut yang bisa pelajari. Kau adalah putra Raja Dewa. Li Qilin. Apal. Dia adalah Li Qilin. Sudah berakhir. Kita benar-benar tamat. Kamu adalah Li Qilin. Pantas saja bahkan ayahku sangat menghormatimu. Li Bufan, kamu benar-benar membuatku merasa terlalu terkejut. Bagaimana itu mungkin? Apakah ini masih orang yang ku kenal? Li Bufan, kau merahasiakan ini dariku dengan sangat baik. Li Bufan, bahkan jika kau adalah putra Raja Dewa, lalu kenapa jika saya ingin membunuhmu? Itu semudah membalikkan telapak tangan. Hanya denganmu. Saya tidak percaya. Lihat tanganmu. Kau sudah diracuni oleh saya. Jika kau memaksakan diri menyalurkan kekuatanmu, kau pasti akan mati. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Bunuh Li Qilin. Dunia ini akan menjadi milik kita. Sepertinya kau bertekad untuk berhasil hari ini. Keempat pelindung agung semuanya sudah berkumpul. Apakah kau tahu bagaimana kakekmu meninggal saat itu? Dia disiksa sampai mati oleh kami. Aku hanya khawatir tidak bisa menemukan kalian semua. Kalian semua hari ini mengantarkan diri kalian tepat ke depan pintuku. Bagus. Hari ini aku akan mengirim kalian semua ke neraka untuk meminta maaf kepada kakekku. Menghadapi kematian yang akan datang, kau masih. Sekarang kau tidak bisa menyalurkan kekuatanmu. Kau tidak berdaya sendirian. Mari kita lihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Aku akui kau punya beberapa kemampuan. Tapi kau salah dalam satu hal. Apa maksudmu? Saat ini aku bukan hanya sekadar putra Raja Dewa. Aku adalah Raja Dewa. Di mana pasukan naga? Bawahanmu menyambut Raja Dewa. Kami menanti perintah Raja Dewa. Bunuh. Ini tidak mungkin. Kau sudah mewarisi posisi Raja Dewa. Token Raja Dewa menghilang tanpa jejak sejak lama. Bagaimana bisa ada padamu? Kakek sudah memiliki pandangan jauh ke depan sejak lama. Ketika aku pergi, dia sudah memberikan token itu kepadaku. Dulu aku mengampuni kalian, 3 keluarga besar ibu kota. Itu sepenuhnya karena rasa hormat kepada kakekku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kesabaranku yang berulang kali hanya akan mendorong keberanianmu. Sekarang setelah kakek sudah dibunuh oleh kalian, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Pasukan naga, dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun. Bunuh. Hadang mereka. Hadang mereka untukku. The film was translated and narrated by M Media. Li Bufan, saya sudah tahu sejak lama bahwa kau akan kembali. Saya secara khusus menyiapkan ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Bukankah itu hanya pil rusak yang bisa meningkatkan kultivasi? Apakah itu pil rusak? Pil yang rusak. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan pil rusak ini. Tuan, Ini tidak mungkin. Kamu jelas menderita racunku. Bagaimana kamu masih bisa menyalurkan kekuatanmu? Kamu memaksakan diri menyalurkan kekuatanmu? Racun itu telah menyerang organ vitalmu. Apakah aku terlihat seperti diracuni sekarang? Tidak mungkin. Kakekmu meninggal karena racun ini. Bagaimana bisa? Di hadapan kekuatan absolut, racun kecilmu sama sekali tidak berarti. Ampuni nyawaku. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Itu semua. Semua keluarga Zhou dan Chen. Obat itu juga diberikan oleh mereka. Tidak. Bukan aku. Itu dilakukan oleh keluarga utama. Aku hanya cabang kecil. Aku tidak tahu apa-apa. Raja Dewa, ampuni nyawaku. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Keluarga Xiao kami bisa membantumu menstabilkan posisi Raja Dewamu. Sudah selesai. Sekarang setelah kau selesai, matilah.
Keluarga Chen untukku. Ya. Chen Yao, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja aku akan menidurimu. Tubuhmu. Sudah kuinginkan selama 3 tahun. Hari ini aku akhirnya bisa dengan benar menikmatinya. Kau jalan. Beraninya kau menggigitku. Aku bersumpah hari ini aku harus menidurimu sampai mati. Cukup. Bisakah kamu tenang saja? Sepanjang hari, didorong oleh nafsu. Cepat atau lambat kamu akan mati di perut seorang wanita. Ya, bukankah ini hanya untuk memberikan kepuasan pada kakak Xiao? Dia benar-benar wanita Li Qilin. Sebuah mahakarya kemanusiaan. Patriark Xiao, tolong aku mohon biarkan aku pergi. Melepaskanmu. Kamu menguping rahasia kami. Dan kamu pikir kamu bisa pergi. Aku tidak mendengar apa-apa. Sekarang kamu tahu rasa takut. Mengapa kamu begitu berani saat itu? Berani memasuki sarang naga dan harimau sendirian. Priamu membunuh putraku satu-satunya. Karena kamu adalah istrinya. Kalau begitu lahirkan aku putra lain sebagai gantinya. Bagaimana dengan itu? Tidak Patriark Xiao, aku mohon ampuni aku. Paman Xiao, wanita ini milikku. Kita punya kesepakatan. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa. Selama kau senang. Serahkan saja dia padaku setelah kau selesai menikmatinya. Jangan khawatir. Ikuti aku. Dan aku sama sekali tidak akan menganiayamu. Tentu saja, tentu saja. Jangan dekati aku. Apa yang akan kamu lakukan padaku? The film was Jika Bufan tahu translated tentang ini, and dia pasti narrated tidak akan by melepaskanmu. Media. Ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, kamu masih memikirkan sampah itu. Jika dia berani datang, aku akan memastikan dia tidak pernah kembali. Tapi sebelum itu, kamu harus membiarkanku dengan benar. Menikmati diriku. Berhenti di situ. Zhao Longqian, kau sungguh berani sekali. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Kamu adalah orang yang punya keberanian. Aku harus mengagumi bahwa kamu berani datang ke sini sendirian. Cukup omong kosongnya. Katakan, bagaimana kau bisa melepaskan Wei Wei? Kamu ingin aku melepaskannya? Itu mudah. Selama kamu menyerahkan token Raja Dewa, aku akan segera melepaskannya. Bahkan jika kau mengambil token Raja Dewa, kau tidak akan bisa memobilisasi pasukan naga. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kamu melepaskan posisi Raja Dewa, kamu dan masalah dengan wanita ini, aku tidak akan lagi ikut campur. Bagaimana? Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Itu bukan hakmu. Sepertinya kau sudah bersiap sejak lama. Bahkan pasukan andalan kepala negara, bahkan nomor 1 surga telah diundang. Itu wajar saja. Jika aku ingin melenyapkanmu, itu akan membutuhkan sedikit usaha. Jadi, kau tidak berniat melepaskanku hari ini. Sama sekali. Baguslah kau tahu. Hari ini, kau tidak hanya akan menyerahkan token Raja Dewa, tapi kau juga harus meninggalkan nyawamu. Kalau begitu aku harus lihat, apakah kau punya ini kemampuan. Dasar bodoh tak tahu diri. Berikan padaku. Bunuh dia. Wei Wei, apa kau baik-baik saja? Kamu pergi duluan. Jangan khawatirkan aku. Mereka menanam bom. Mau lari? Sudah terlambat. Jika kau membunuhku sekarang, kau tidak akan mendapatkan token Raja Dewa. Itu tidak masalah. Selama kau mati. Bahkan tanpa token Raja Dewa. Merekrut bawahan lama. Kepala negara punya banyak waktu untuk membersihkan mereka perlahan-lahan. Itu hanya sedikit waktu dan usaha. Aku tidak pernah menyangka bahwa keluarga Liku telah menjaga kepala negara selama beberapa generasi, mengabdikan The diri, film was mencurahkan translated darah dan and keringat, narrated tapi pada by akhirnya kami Media. menjadi tian yang dibuang. Sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Bukankah itu karena kau telah melampaui tuanmu dengan pencapaianmu? Sepanjang sejarah berapa banyak penguasa dinasti yang tidak menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan? Ini adalah takdirmu. Nasibku. Nasibku ada di tanganku bukan di tangan langit. Karena kepala negara tidak bisa mentoleransiku, maka aku akan memberontak melawannya. Apakah aku salah dengar? Kau seorang tahanan. Ingin memberontak. Mungkinkah kau ingin menjadi kaisar sendiri? Kenapa tidak?
Kurasa kau telah merusak otakmu karena jatuh cinta. Karena sudah begitu, aku tidak akan membuang kata-kata lagi padamu. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka untuk menjadi kaisarmu. Sebelum kau menekan tombol itu, aku sarankan kau. Lihat ini dulu. Lihat ini dulu. Ibu. Xiaobao. Li Bufan. Kau tidak tahu malu. Kau berani menculik anggota keluargaku. Zhao Longqian, kau benar-benar bermuka dua. Kau yang pertama kali menculik istriku untuk mengancamku. Aku hanya menggunakan metode milikmu sendiri untuk membalas. Li Bufan, aku sarankan kau segera melepaskan anggota keluarga Xiao. Aku sudah memberitahu ayahku untuk memberitahu keluarga besar lainnya di ibu kota. Mereka sudah dalam perjalanan untuk menyelamatkan. Jangan biarkan kebandelanmu menyebabkan toko lamamu dimusnahkan. Tidak buruk, Paman Xiao melatihku dengan baik. Li Bufan, kali ini aku bisa memberimu satu kesempatan. Asal kau melepaskan keluargaku. Kali ini aku akan tidak lagi mempermasalahkannya. Kalau tidak, ketika orang-orang dari ibu kota menyelamatkan keluargaku, kau hanya akan memiliki jalan buntu. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Mereka akan membantumu. Mereka sekarang kewalahan. Apa maksudmu? Aku tahu 3 keluarga besarmu ada di sini untuk mengepung dan menekanku. Jadi aku menggunakan trik di dalam trik. Menyerang di timur, tetapi mengincar barat, dan menyerbu sarang mereka. Sekarang keluarga-keluarga besar itu, mungkin, sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Li Bufan, kau tidak tahu malu. Kalau soal tidak tahu malu siapa yang bisa menandingimu, tersisa 2 menit. Jika aku tidak menerima kabarmu dalam 2 menit, maka Lalu kenapa? bunuh, jangan berbelas kasih. Kau, beraninya kau. Tersisa 1 menit. Raja Dewa, mohon berbelas kasih dan lepaskan keluargaku. Kau bisa membawa orang-orang dan pergi sekarang. Aku mohon padamu, telepon mereka sekarang dan biarkan mereka pergi. Aku sudah kehilangan seorang putra dan tidak bisa kehilangan keluarga lagi. Ini adalah untukmu. Wei Wei, ayo pergi. Tuan Xiao, biarkan mereka pergi. Wei Wei, jika aku benar-benar menjadi kepala negara, maukah kau mendukungku? Bahkan jika tanganku berlumuran darah. Bufan, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Jika orang lain tidak menyinggungku, aku tidak menyinggung orang lain. Jika orang lain menyinggungku, aku akan membunuh mereka. Bagus, bagus. Jika ada yang menyinggungku, aku akan membunuh mereka. Kau kembali duluan. Liu Ruan menunggumu di pintu. Bagaimana denganmu? Jangan khawatir. Kau pergi tunggu aku di mobil duluan. Hati-hati, aku akan menunggumu. Raja Dewa, bisakah kau menelepon sekarang dan melepaskan mereka? Saudara Xiao, bagaimana dengan Li Qilin? Apa yang akan kau lakukan? Li Bufan telah dibebaskan. Bukankah kau kembali ke ibu kota? Mengapa kami harus kembali ke ibu kota? Li Qilin memobilisasi pasukan lama dan menculik anggota keluarga dari keluarga kami yang lain untuk dijadikan ancaman. Chen Yao baru saja menelepon untuk memberitahu keluarga Chen agar pergi dan menyelamatkan mereka. Apel, bagaimana mungkin itu terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa aku tidak menerima pemberitahuan apapun? Tapi aku baru saja berbicara dengan ayahku. Aku baru saja mendapat telepon. Benar, aku jelas baru saja melihat sebuah video keluargaku. Bahkan jika Li Bufan mengumpulkan pasukan lamanya, tapi itu tidak mungkin menghancurkan sekaligus 3 besar sarang keluarga kami. Dia tidak punya kemampuan itu. Benar, aku memang melakukannya. Hanya menculik anggota keluarga Xiao. Tapi mengenai mengapa kau belum menerima kabar apapun, sebenarnya cukup sederhana. Apa maksudmu? Keluarga Chenku tidak akan pernah mengkhianati keluarga utama. Ayahmu tentu saja tidak akan mengkhianati 3 keluarga besar. Hanya saja, dia tidak bisa lagi melakukan panggilan telepon, karena keluarga Chen Long Sumu sudah dimusnahkan olehku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Keluarga Chenku, bagaimana mungkin bisa dimusnahkan? Melapor kepada tuanku. Keluarga Chen Longzhou telah dimusnahkan. Ini adalah kepala keluarga Chen. Lemparkan itu padanya. Biarkan dia mengenali kepala ayahnya. Ayah, itu ayahku. Apel. Li Bufan. Kau haus darah secara alami. Dasar iblis pembunuh. Kau tidak layak mendapatkan posisi Raja Dewa. Raja Dewa omong kosong apa? Aku sama sekali tidak peduli tentang itu. Sejak hari ketiga keluargamu membunuh kakakku,
Sejak hari itu, sudah ditakdirkan bahwa hari ini akan tiba. Jangan kira aku tidak tahu bahwa kematian orang tuaku saat itu juga disebabkan olehmu. Li Bufan, kau pembunuh. Bayar nyawa keluarga Chenku. Aku sudah menunggu saat ini sejak lama. 3 keluarga besar akhirnya berkumpul di sini. Kau berusaha keras untuk mengumpulkan kami. Di sini, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tentu saja ini untuk menangkap kalian semua dalam satu kali serangan. Sungguh kesombongan. Bahkan jika kau menculik anggota keluarga Xiao, orang-orang dari keluarga kami yang lain, 2 keluarga besar, tidak mudah untuk diprovokasi. Tidak. Lari cepat. Dia akan meledakkan kita. Sudah terlambat. Jadilah orang baik di kehidupanmu selanjutnya. Kembali ke ibu kota. Target berikutnya. Kepala negara. Bufan, apakah kamu benar-benar akan pergi ke ibu kota besok? Bufan, jika kamu kembali ke ibu kota, bawa kami berdua bersamamu. Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Aku kembali ke ibu kota untuk mencari kepala negara dan mencari keadilan. The film was Untuk apa kau pergi ke sana? translated and Untuk narrated menjagamu, by M untuk Media. menjagumu. Kalian berdua, tetaplah tinggal dengan baik di Longshou. Saat ini Longshou adalah wilayahku. Tidak ada yang bisa menyakiti kalian. Tapi ibu kota penuh dengan bahaya. Jika kau pergi, kau hanya akan menjadi alat tawar bagi mereka untuk mengendalikanku. Aku minta maaf. Aku selalu menghambatmu. Itu tidak benar. Masalah ini sendiri tidak pernah menjadi sesuatu yang bisa kau ikuti. Tetaplah aman di Longshou. Tunggu aku kembali. Lalu berapa lama kamu akan pergi kali ini? Aku akan secepat mungkin. Kalau begitu malam ini, kamu tidur dengan siapa? Apa? Aku tahu kamu menyukai Ruyan. Dia memang sangat luar biasa. Kalian berdua juga pasangan yang serasi. Aku sudah memutuskan untuk mundur. Wei, apa yang kamu katakan? Bufan menyukaimu. Akulah yang seharusnya mundur. Tidak, kalian berdualah pasangan yang cocok. Itu tidak benar. Kamu adalah pasangan aslinya. Tunggu sebentar. Apa yang perlu diperdebatkan? Biar ku pikirkan. Bagaimana kalau begini? Kita bertiga. Mari tidur bersama. Jangan mimpi. Bermimpilah. Jika kita tidak tidur, kita tidak tidur. Ketika ada terlalu banyak wanita, juga sulit untuk diatur. Kepala negara. Siapapun yang ingin menyakiti keluargaku atau mengganggu hidupku, bahkan jika itu adalah kepala negara, aku bisa menggantikannya.